Kalau saya tentang sih enggak ya, mungkin ya oke lah. Kalau haters itu tuh mungkin sekedar nonton aja, tapi mereka nggak berkarya. Jujur aja, saya udah pernah debat. Malam itu udah saya inbox, saya bilang termasuk keluar kata-kata kotor juga. Untuk kedepannya dibilangin dia nggak bisa kontes atau memang itu bakalan nggak bakal masuk kategori bonsai, itu kan juri yang nentuin nanti. Bukan dari komentar-komentar hater yang bilang itu rumput gajah aja. Kalau nanti viral, mohon maaf untuk Bang Isna ini senggol-senggol dikit, nggak apa-apa ya Bang ya. Kami juga supaya ditonton dan akhirnya tahu gitu loh tujuan konten dari Putri Malu, dari Tambat Sapi atau tanaman yang lain. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my channel teman bonsai Lampung. Kali ini bareng sama Arla Guduk sama Sabira Gea. Ada pembahasan yang menarik untuk masalah bonsai yang lagi viral saat ini ya. Kebetulan dulu pertama kali viral itu juga, yaitu pohonnya jadi Arla untuk Putri Malu. Dan di beberapa media juga udah banyak bahasan masalah Putri Malu. Hari nanti kita mau bahas-bahas, ngobrol santai, sebenarnya nggak mau bahas masalah kontroversinya. Jadi semakin ke depan di grup-grup itu juga semakin banyak yang bilang ada yang menentang Putri Malu, ada yang bilangin Tambat Sapi itu nggak bisa kontes atau itu tanaman rumput. Oke, nanti kita bahas jauh ke depan ya, itu kita sambil ngobrol santai. Bahasan masalah Putri Malu itu sebenarnya mungkin yang kontroversi itu tuh lebih menilai bonsai itu bentuknya harus mahal, harga ya, mungkin dari segi harga itu lebih mahal atau apa. Kemudian banyak juga yang nentang, dia bilang katanya Putri Malu itu jenis rerumputan, tapi kan dilihat dari pemain-pemain yang lama juga kan banyak jenis juga yang termasuk tanaman perdu ya, banyak dari contohnya serbin ya, serbin ya yang jelas ya, sisir, dan ada kemuning juga, udah jenis perdu juga itu ya. Jadi kita bisa ngomong kayak gini dari senior kita juga kemarin sudah bahas dari apa namanya Bang Isna ini yang belajar bonsai, kemarin udah bahas tentang bonsai Putri Malu dan Tambat Sapi. Nah kita juga sangat support ya kan. Benar. Jadi dia bilang bonsai Putri Malu ini ya nggak masalah mau ikut kontes kan, tapi kan buat jangka lama kita nggak tahu, tapi kalau buat rumah-rumahan ya nggak masalah katanya. Benar. Belajar-belajaran, jadi dia itu nggak matain semangat orang buat berkarya. Benar. Jadi kalau untuk masalah bonsai itu sendiri guys, jadi ini kebetulan kami bertiga juga, ini yang para kontainer-kontainer yang termasuk membantu memviralkan. Jadi sedikit kalau saya tentang sih enggak ya, mungkin ya oke lah. Kalau haters itu tuh mungkin sekedar nonton aja, tapi mereka nggak berkarya. Jujur aja, saya udah pernah debat. Malam itu udah saya inbox, saya bilang termasuk keluar kata-kata kotor juga. Itu karena dari luar Lampung ya? Iya, dari luar Lampung. Itu mohon maaf ya, seberang ya, saya nggak bisa nyebutin nama daerah dan nama orangnya juga. Yang jelas dia bilang kalau Putri Malu itu lebih cantik dari apa namanya, Klampis atau Arabica. Itu ada kelas-kelasnya dia bilang. Saya bilang kenapa saya bilang sebutan kayak gitu, saya ini YouTuber gitu loh, nyari video atau channel itu gimana caranya itu viral dan manfaatnya pasti banyak. Yang jelas satu, orang yang pengen channel dia maju atau apa, otomatis nanti begitu ngelihat tanaman itu viral pasti mereka juga ikut. Itu kan salah satu untuk ngebantu, tujuannya untuk ngebantu, bukan untuk saling ngejatuhin. Kalaupun memang senior atau para hater yang nantinya bilang itu rumput lah, itu nggak bisa untuk kontes lah. Apa kabar? Iya. Itu tadi ya. Iya. Apa kabar apa kabar begitu tanaman-tanaman perdu yang lain? Jadi kita berkarya dengan apa adanya yang ada di sekitar kita guys. Iya benar. Jadi tuh kalau misalkan untuk kedepannya dibilangin dia nggak bisa kontes atau memang itu bakalan nggak bakal masuk kategori bonsai atau apalah lain jenisnya ya,
Tapi kalau untuk umum, untuk kita di negara sendiri Indonesia itu kan pasti kan umumnya orang bilang kelapa itu jadi bonsai. Tapi kan bonsai itu kan kategorinya luas. Bon itu, ini mohon maaf ya, mungkin bahasa senior juga kalau saya jawab mungkin benar atau enggaknya, tapi ini sepengetahuan saya. Kalau misalkan bon itu tuh kan kata bahasa itu kan memang awalan dari bahasa Jepang. Ini tanaman yang dipotkan, yang dikerdilkan dalam pot gitu kan. Nah, jenisnya itu tuh juga banyak. Nah, nanti banyak aturan-aturan lagi, itu tuh balik lagi dari organisasi masing-masing. Netapinnya dia harus mahkota kecil, terus punya akar, punya batang keras. Nah, sedangkan yang kategorinya bonsai yang kelapa itu tetap disebut dengan bonsai, tapi nggak bisa ikutan kontes karena ada pakem-pakem dari PBBI sendiri. Nah, gitu. Kira-kira kalau memang ada yang mau komen atau mau ngasih masukan ya monggo silakan gitu kan, selagi komentar yang positif. Kami di sini juga berkarya pertama kali untuk viralin Putri Malu ini karena nanti efeknya juga pasti dampaknya dorong ekonomi orang-orang yang ngedongkel dan dia ada nilainya suatu saat. Dan di alhamdulillah ya. grup WA kita juga dan Facebook ya. Iya di Itu Facebook. dari Bang Hadi, dia udah rajin jual beli nyampe luar Pulau Jawa juga kan. Iya betul. Paling jauh dari Aceh, dari mana-mana itu dia sempat share juga di grup itu. Iya benar. Jadi selain Putri Malu ini viral, kita bisa membantu dia juga, bisa juga menambah ekonomi dia ya. Iya. Yang dulunya mungkin ada yang pengangguran atau apa, Iya. dari dia cari bahan bonsai Putri Malu bisa Dongkel bisa dijual. Dan terlepas dia bisa ikut kontes atau enggak, itu yang punya hak untuk nentuin. Kemungkinan juri, nilai atau apa pohon itu kan juri yang nentuin nanti. Bukan dari komentar-komentar hater yang bilang oh, itu rumput gajah aja kalau nanti viral bisa dibonsai. Ya bukan itu tujuannya, Bos. Tujuannya lu berkarya aja dulu. Saya dapat nonton juga ya. dapat komentar dari salah satu teman saya di Facebook. Saya tidak mau menyebutkan nama orangnya yang jelas ya. Betul. Dia bilang begini, intinya merendahkan Putri Malu. Katanya daripada kamu susah-susah udah bahannya murah, mudah didapat. Kemudian lebih baik kamu beli yang begini, katanya udah pasti jadi. Saya jawab, kamu cuma penikmat. Saya bilang begitu. Kamu cuma penikmat, bukan pekarya atau yang berkarya. Benar. Dia hanya meneruskan bonsai-bonsai lama, dia teruskan. Intinya begitu. Kalau Putri Malu kan jelas baru ya, inspirasi yang baru itu kan. Dan di Vietnam juga sudah ramai sekarang bonsai Putri Malu kan. Jadi kita di negara yang di selain Indonesia ya. Semangat lah bikin karya-karya dari bahan yang ada di sekitar kita kan. Dan termasuk juga tambat sapi, mungkin di luar sana ada tapi kita nggak tahu kan, belum ada grup-grup yang nongol lagi tentang sidaguri yang ada di luar negeri. Tapi buat Putri Malu di Vietnam sendiri cukup banyak peminatnya, dan dia juga ngerespon Putri Malu Indonesia anggotanya lebih banyak juga daripada mereka. Ya lebih dari Indonesia, malahannya lebih viral di sana ya. Bahkan saya lihat itu yang pecut kuda itu yang hampir sama dengan ini ya, tambat sapi. Itu udah duluan orang luar negeri itu. Saya lihat nguploadnya di YouTube itu sekitar 2 tahun yang lalu dia upload itu, dan sudah jadi bonsai. Ya kan, intinya kita banyak juga, kita pengen belajar bonsai ya, bukan pengen kita bikin bonsai pengen dimasukin kontes, bukan sebenarnya kan, tapi kita punya 10 pohon bonsai kita bikin, itu mungkin yang ikut kontes cuma 1, nggak bakal kita, ini mungkin kita ada Anteng Putri Malu atau bahan bonsai kimeng atau yang lainnya kan. Iya, benar. Itu salah satu, kita kalau ada dari kimeng yang bagus ya kita bawa kimeng. Ya Putri Malu mungkin buat hiburan kita di rumah, buat nambah kawan saudara juga lebih banyak kita dari Putri Malu ini. Sebelum kita main Putri Malu ya bukan masalah channel nih ya, bukan masalah kita pengen mengembangin channel, tapi setelah itu ya kita lebih banyak kawan, dan banyak youtuber juga udah monetasi gara-gara bonsai Putri Malu ini. Betul. Jadi kan banyak imbasnya dari Putri Malu ini, bukan ngerugiin orang ya, kita membantu orang. Dan yang seperti yang dibilang sama Arla Gluduk, kalau untuk ngebantu monetasi segala macam ya mungkin alhamdulillah ya udah lebih banyak. Artinya manfaat itu tuh, manfaat dari viralnya Putri Malu tambat sapi itu tuh dijadiin konten, dan itu kalau saya pribadi, konten itu kan sekedar hiburan. Jadi ya artinya suatu saat yang di konten itu tuh viral,
ya alhamdulillah gitu kan. Mungkin faktornya banyak yang ngebantu untuk yang bisa jadi ekonomi atau memang artinya untuk sekedar untuk berkarya. Nah guys, kalau memang kita balik lagi bahasan masalah Putri, jadi gitu guys ya, kalau misalkan pembahasan kami ini masalah Putri Malu dan Tambat Sapi masih ada yang kurang berkenan dan masih banyak hater, ya oke lah, biarin aja. Karena di sini kami cuma pengen ngelurusin aja masalah dia bisa ikut kontes atau memang masalah dia itu bukan pohon yang berumur panjang. Ini kami di sini cuma ciptain karya. Kalaupun dampaknya memang positif ya alhamdulillah, dan bisa jadi mata pencarian orang. Suatu saat nanti dia ekonominya bisa tergerak atau nanti dia dongkel bahan yang lebih bagus lagi bisa dijual dengan nilai ekonominya, itu alhamdulillah, dan itu yang kami harapkan. Oke, boleh komen-komen di sini guys, dan jangan lupa juga subscribe ya di Sabira GA sama di Arla Gluduk. Nah, kebetulan lagi ya nanti teman Bonsai Lampung juga tetap di subscribe. Teman Arla Gluduk nih ya, menyimak video saya dan Sabira GA, bisa disimak nih walaupun kita jarang collab. Kalau dulu pernah ya, sering ya? Iya, sering kalau dulu collab. Apa namanya, kerjaannya udah agak jarak. agak lagi ya. Iya, jarak. Kesebar. Seminggu itu mungkin 2 kali deh. Iya. Kita jarang ketemu, jadi kita collabnya sama Bang Sabira gitu. Bener. Ya di subscribe channel dari teman Bonsai Lampung biar kita makin siap. Banyak inspirasi baru. Biar makin semangat. Biar makin semangat, kontennya makin hidup. Ada tambahan terakhir nggak Bang Sabira? Nanti berikutnya Bang Arla. Yang jelas Putri Malu ini tidak berniat menjatuhkan bonsai-bonsai yang sudah ada. Ya, benar. Berniat ya, yang jelas. Kalau emang dia juara ya nggak ada saingan. Nggak ada saingannya karena apa namanya, karya seni. Iya, karya seni dan hobi orang itu berbeda-beda. Nggak sama ya. Apa namanya itu, karakternya berbeda-beda. Pokoknya berbedalah, tidak berniat untuk menjatuhkan atau merosotkan harga bonsai yang lain. Udah lama. Intinya begitu. Intinya seperti itu. Untuk Bang Arla sendiri kira-kira Bang? Kalau saya intinya tetap berkarya ya. Berkarya walaupun itu dengan bahan apa yang ada di sekitar kita. Betul. Kita bukan niat seperti yang dibilang Bang Sabira tadi, bukan kita untuk menjatuhin bonsai-bonsai yang lain. Kalau emang bonsai yang lain itu emang karyanya bagus, karya seninya itu bagus dan cara pengolahannya bagus, nggak ada kita salah namanya bersaing ya. Bersaing itu nggak ada. Itu nanti dinilai waktu kontes. Benar. Itu juri yang nentuin. Bukan kita yang nentuin. Kita ini bagus, menurut juri belum tentu bagus kan. Jadi nanti yang nilai itu juri, bukan kita. Kalau buat kesenangan kita di rumah-rumah ya nggak masalah, ini buat hiasan atau apa. Benar. Tapi kalau menurut saya bonsai itu bukan tanaman hias, tapi itu karya seni guys. Betul. Ya ini yang disebut di dalam judul-judul YouTube itu, saingan Putri Malu itu bukan saingan ininya, tapi saingan viralnya. Viralnya yang bersaing. Tujuannya. Tujuannya viralnya yang bersaing itu. Viralnya seperti itu. Oke guys, gitu aja dulu. Jadi pembahasannya cukup di situ aja dulu. Dan ini juga nanti mohon maaf untuk Bang Isna ini senggol-senggol dikit, nggak apa-apa ya Bang ya. Kami juga supaya ditonton dan akhirnya tahu gitu loh tujuan konten dari Putri Malu, dari Tambat Sapi atau tanaman yang lainnya itu bisa. Saya nunggu dari Bang Ahmad Isna ini buat bikin video itu, saya nunggu dan akhirnya setelah kita nunggu dia nayangin juga tentang Tambat Sapi dan Putri Malu biar nggak resah pada yang bonsai-bonsai lebih kelas tuh. Ada yang ngebandingin lah bonsai Putri Malu ini kontes atau enggak. Nggak sih sama konten yang Bang Isna ini udah buat, yang ternyata juga beliau juga support. Memang tujuannya juga dia posisinya nggak bela siapa-siapa, tapi beliau itu istilahnya tengah lah ya, netral lah ya. Dia netral, lebih ke arah sana. Kan nih banyak nih yang komentar nggak senang tentang bonsai Putri Malu ya. Iya benar. Menurut dari Hunter, sampean kan Hunter nih ya, dari bonsai Putri Malu, menurut sampean gimana nih tanggapannya? Ya sebenarnya menurut saya itu kalau untuk Putri Malu ini kan sudah viral dan juga udah terkenal lah di mana-mana kan. Jadi kalau masalah Putri Malu itu kemarin juga kan debat panas itu kan di sosial media. Jadi kalau bisa untuk Putri Malu ini yang jelas dia mau bisa ikut kontes atau tidak, itu yang penting kita berkarya gitu aja sih. Itu aja sih intinya Bang. Kalau Tambat Sapi ini kan dua bonsai ini kan lagi trending di perbincangan orang-orang lainnya.
Jadi untuk ini apa menanggapi hater-hater yang telah masuk ke saya lihat di akun YouTube-nya Lunyu Kilat ini gimana itu? Ya kalau hater itu pasti ada ya Bang ya. Kalau untuk hater ya biarkanlah ya. Mungkin mereka belum tahu atau mereka lebih tahu gitu tentang Putri Malu ini, makanya mereka berani bertanya berani komen seperti itu begitu. Komen negatif. Mungkin dari Bang Bayu, dari teman Bonsai Lampung ingin bertanya nih. Ya kalau misalkan banyak yang komentar negatif, ya biarin aja lah, dolar kan naik ya Bang. Wah, ada dolar lagi. Dolar lagi. Ya boleh. Terus Bener kan? Nah udah biarin aja artinya. Itu aja. Ya gitu aja dulu. Jangan lupa subscribe channel ini, Sabira GA Arla Gluduk. Oke guys, assalamualaikum.